Halo sahabat edukasi, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrolin opini. dan informasi. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem nih, tapi sistemnya dalam dunia pendidikan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Bersama aku, Nabila Zahra Aulia. Dan aku Nabila Apriyani. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau orang-orang sering menyebutnya SIMDIK. Nah, hari ini kita akan cari tahu nih lebih banyak apa sih Sistem Informasi Manajemen Pendidikan itu, dari pengertiannya, tujuannya, fungsi, dan juga komponennya. Yuk langsung aja kita bahas. Pembahasan pertama kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu pengertian SIMDIK. Secara sederhananya, SIMDIK adalah sistem berbasis komputer yang terintegrasi antara manusia dan teknologi. Ia dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data agar menghasilkan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajerial di lembaga pendidikan. Betul nih, jadi intinya SIMDIK adalah otak digital yang menggerakkan sekolah. Menarik kan? Otak digital? Wah, menarik ya. Lalu, apa sih tujuan utama sekolah atau dinas pendidikan mengimplementasikan SIMDIK ini? Tujuannya itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, akurasi dan kecepatan data. Menyediakan data yang akurat dan tepat waktu bagi semua tingkatan manajemen. Yang kedua, efisiensi operasional. Mengurangi tumpukan kertas, otomatis tugas rutin sehingga memudahkan staf administrasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Mendukung kepala sekolah untuk membuat keputusan yang lebih menarik, lebih baik berdasarkan analisis data, bukan sekedar intuisi belaka. Wah, setelah kita sama-sama mendengar tujuan SIMDIK, banyak juga ya. Lalu sesi berikutnya kita akan bahas ke fungsinya nih teman-teman. Mari kita kulik apa aja sih fungsi SIMDIK. Fungsi SIMDIK itu ada 4. Yang pertama ada fungsi perencanaan, menyediakan laporan tren dan analisis untuk merencanakan anggaran, kurikulum, dan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian, untuk memudahkan penataan sumber daya seperti penjadwalan guru, alokasi kelas, dan penempatan staf. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan operasional, mengelola aktivitas rutin harian seperti mencatat absen, mengurus PPDB, dan proses penggajian. Yang keempat, fungsi pengawasan dan evaluasi, menyajikan dashboard kinerja sekolah, memantau kemajuan belajar siswa, dan mengevaluasi efektivitas program. Menurut kamu nih Bill, setelah mendengar fungsi SIMDIK, pastinya kan sebuah sistem punya komponennya ya. Nah, komponen penting apa yang harus ada dalam SIM pendidikan yang efektif? SIM pendidikan yang baik itu harus memiliki komponen yang saling berinteraksi. Yang pertama itu ada perangkat keras, hardware, semua alat fisik server untuk menyediakan data, komputer, scanner, dan fingerprint absen. Yang kedua, perangkat lunak, software, aplikasi atau program itu sendiri bisa berupa software pengelolaan akademik, keuangan, dan kepegawaian. Yang ketiga, data. Data ini adalah bagian inti dari sistem. Data harus berkualitas, baik itu data siswa, guru, maupun inventaris sekolah. Menurut kamu nih Bill, ada tambahan gak sih untuk komponen SIMDIK ini? Nah, setuju banget nih. Kalau aku tambahin lagi kayaknya bakal jadi 5 komponen. Jadi teman-teman, selain yang dibilang yang tadi, menurut aku ada 2 komponen penting lagi nih, yaitu yang pertama prosedur atau aturan, pedoman, dan instruksi tentang cara kerja sistem. Misalnya prosedur backup data atau prosedur pengisian nilai oleh guru. Lalu yang terakhir ada manusia atau brainware, yang meliputi administrator sistem, operator data, hingga penggunaan akhir yaitu guru dan kepala sekolah. Karena tanpa adanya SDM yang terlatih, maka sistem yang canggih pun akan sia-sia. Setuju banget nih, jadi intinya teknologi hanyalah alat, faktor manusialah yang menentukan seberapa optimalnya sistem itu berjalan. Betul banget, investasi pada sumber daya manusia sama pentingnya, tidak lebih penting dari investasi pada hardware dan software. Oke sahabat edukasi, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Lalu kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kami. Iya. Untuk pertanyaan pertama Pak, untuk memberi kami gambaran, boleh nggak sih ceritakan gimana proses administrasi sekolah di sekolah ini? Proses administrasi sekolah itu di sekolah ini memang memerlukan administrasi ya untuk mengatur jalannya suatu sekolah, mulai dari tentang siswanya, kemudian nanti pegawainya, yaitu di sini pegawai kita ada Bapak Ibu guru, kemudian karyawan tata usaha, baik itu yang staf TU atau mungkin yang caraka ya seperti kebersihan dan lain-lain, dan itu memang diaturnya seperti itu ya, harus ada administrasi sekolah yang mengatur agar dapat berjalan dengan baik gitu ya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi terkait pendataan siswa sama komunikasi sama orang tua siswa Pak? Kalau kendala untuk administrasi atau pendataan siswa selama ini sih alhamdulillah tidak ada kendala sih, karena kan kita untuk pendataan siswa itu kita mulai dari anak-anak masuk sekolah, mulai dari kegiatan SPMB yaitu seleksi penerimaan murid baru di sekolah ini. Nah, dari situ anak-anak dan orang tua sudah mulai mengumpulkan data-data dari anaknya tersebut ya, mulai dari ijazah sekolah yang sebelumnya, kemudian kartu keluarga, terus kemudian juga mungkin KTP orang tua dan sebagainya. Jadi untuk pendataan sih alhamdulillah orang tua juga kooperatif ya. Untuk paling kalau yang kendalanya mungkin mungkin lebih ke pengumpulan malah pada saat setelah sekolahnya gitu ya. Tapi selama ini sih nggak ada masalah sih. Selanjutnya, ada nggak sih Pak momen yang membuat sekolah ini memutuskan kayak sekolah ini tuh harus mempunyai sistem gitu Pak? Momen sih mungkin kita setiap saat pasti butuh itu ya, butuh sekolah ini memang sistem. Ketika nanti setelah suatu sistem sendiri itu mungkin tidak berjalan, akhirnya kita membutuhkan sistem yang baru untuk mengevaluasi sistem yang sudah ada gitu. Dan itu mungkin biasanya kalau kita mendapati suatu sistem yang mungkin tidak berjalan atau mungkin ternyata tidak sesuai nih, kita coba untuk mengganti atau memperbaiki sistem tersebut. Nah, biasanya kami memang setiap bulan atau beberapa bulan sekali itu memang ada briefing diskusi khususnya dengan pimpinan gitu ya. Terus kami kira-kira sistem ini tidak berjalan, kita ganti, kita rubah gitu sih. Memang pasti ada satu momen tertentu yang memang untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya. Pak, bagaimana sih proses dalam memilih dan akhirnya mengimplementasikan sistem ini yang digunakan sekarang? Terus kayak apakah ada pelatihan khusus yang diberikan sama guru atau sama staff-staff di sini? Kalau dari sistem pembelajaran ya, misalnya kita kegiatan belajar mengajar ya, ada sistem pembelajaran atau mungkin disebutnya kita di sini yang kurikulum yang mungkin adik-adik juga belajar itu ya, tentang kurikulum itu. Jika ada kurikulum yang baru, maka nanti dari pihak kurikulum juga akan memberikan sosialisasi kepada guru-gurunya untuk sistem yang baru di dalam pembelajaran seperti kurikulum tersebut. Sesi nanti kita panggil guru-gurunya untuk adain pelatihan, kemudian juga ada in-house training, kita manggil narasumber dari luar, dan itu memang ya tadi untuk meningkatkan kompetensi guru juga ya, dan tadi untuk menyesuaikan terhadap sistem yang baru seperti tadi kurikulum yang baru yang kayak kemarin itu dengan ada sistem kurikulum yang dengan deep learning seperti itu ya. Nah itu kan ya kita panggil kembali guru-guru untuk mengadakan pelatihan, terus manggil narasumber dari luar juga untuk memperdalam atau menambah pemahaman guru-guru khususnya untuk kurikulum yang baru atau sistem yang baru dalam pembelajaran. Setelah sistem sekolah ini berjalan, kayak perubahan apa yang paling signifikan yang dirasakan oleh sekolah? Perubahannya jadi semua aktivitas atau semua kegiatan yang berada di sekolah terutama itu akan terlihat lebih baik ya, lebih berjalan dengan tujuan yang tertuju dari sekolah itu sendiri gitu. Karena dengan sistem itu akan mempermudah kita dalam mencapai tujuan atau visi misi dari sekolah itu sendiri, dan signifikan sekali dengan adanya sistem berjalan.
Baik Pak, terima kasih atas informasinya yang sangat berharga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan wawancara yang luar biasa. Baik sahabat edukasi, itu dia wawancara singkat kita hari ini. Semoga dengan ada wawancara tadi bisa sedikit memberikan gambaran buat teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!